Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Sidang jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada hari ini Allah masih mengumpulkan kita dalam jamuan ibadah yang luar biasa, hari yang mulia, yang dimana tidak semua orang bisa melaksanakan sholat Id secara berjamaah di lapangan pada hari ini. Ini merupakan nikmat terbesar kepada kita, maka hendaknya nikmat ini kita syukuri, karena nikmat terbesar kita adalah tatkala kita bisa melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat dan salam tercurah limpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, sebagai suri teladan uswah hasanah bagi kita. Hadirin sedang jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami bahwa hidup ini penuh dengan ujian. Hidup ini penuh dengan cobaan. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka semakin tinggi ujian yang menerpanya. Bukan berarti setelah mendapatkan predikat Khalilullah, kekasih Allah, berhenti ujiannya. Mari kita lihat, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga yang dibacakan di mukadimah tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan saja mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Walaqad fatanal ladina min qablihim, dan sesungguhnya kami Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fa ya'manallahu ladina sadaqu wa ya'manal kadibin. Maka sesungguhnya Allah ingin mengetahui siapa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berdusta. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita telah beriman dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti diuji? Tidak demikian. Mari kita lihat para nabi, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pilihannya. Nabi Zakaria menikah di usia 20 tahun. Tetapi 80 tahun kemudian baru beliau memiliki anak. Kemudian kita lihat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam berjuang melawan tirani, melawan kezaliman Fir'aun. Nabi Musa berdoa setiap saat. Kapan doa Nabi Musa dikabulkan? Doa Nabi Musa dikabulkan itu 40 tahun setelah berdoa, jatuhlah tirani, jatuhlah kezaliman Fir'aun. Apa susahnya bagi Allah untuk mengabulkan doa Nabi Musa? Apa susahnya bagi Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Bukankah beliau-beliau ini kekasih Allah? Haruskah menunggu sampai 80 tahun untuk memiliki anak? Menikah 20 tahun, 80 tahun kemudian memiliki anak, sudah 100 tahun. Haruskah Nabi Musa alaihissalam menunggu berjatuhnya kezaliman Fir'aun 40 tahun kemudian? Ini artinya bahwa ada proses di situ, ada ujian di situ, bahwa semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin mendapat predikat Khalilullah, maka semakin tinggi ujian yang akan diberikan. Kemudian kita lihat lagi Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit yang barangkali mungkin melebihi COVID-19 pada hari ini. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit yang mungkin kalau kita pada hari ini diujinya, termasuk khatib, mungkin tidak akan tahan. Berapa tahun Nabi Ayub alaihissalam diuji? Ketika istrinya mengatakan kepada sang suami Nabi Ayub alaihissalam, wahai suamiku, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhan, padahal Allah telah menimpakan menguji engkau dengan sakit selama 7 tahun. Dalam riwayat ada mengatakan 80 tahun. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Wahai istriku, aku malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang baru menguji penyakit 7 tahun, sedangkan Dia Allah telah memberikan kepadaku nikmat 80 tahun lamanya. Hadirin sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan tentu kita akan takjub dengan kisah yang sudah sangat fenomenal, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim pun diuji dengan lambatnya punya keturunan. Tetapi ketika Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim, memberikan anak, yaitu Nabi Ismail yang kelak menjadi Nabi, yaitu Ismail alaihissalam, apa yang terjadi ketika sedang menyusu? Ya, ternyata Allah menyuruh agar Siti Hajar ditinggalkan di sebuah lembah biwadin ghairi di zati'in inda baitikal muharram. Sudah sekian tahun lamanya ingin memiliki anak. Ketika sudah memiliki anak, Allah uji. Kenapa sampai terjadi ujian? Bagaimana kronologisnya sampai terjadi ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idibtala Ibrahim bikalimatin, beberapa ujian-ujian, fa'atammahun, dan Nabi Ibrahim menyempurnakannya. Bagaimana kronologis terjadinya ujian tersebut? Di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat untuk menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberikan kekayaan. Di dalam kitab Mishkatul Anwar dikatakan bahwa Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Silakan baca dalam kitab Mishkatul Anwar. Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan kekayaan 12.000 ternak. Bayangkan oleh kita 12.000 ternak, berapa nilainya? Mungkin pada hari bisa miliaran atau triliunan rupiah. Tapi ketika ditanya Nabi Ibrahim alaihissalam oleh seseorang, milik siapakah ternak yang 12.000 ini? Wahai Ibrahim, milik siapakah ternak yang 12.000 ini banyaknya? Maka kalau kita ditanya milik siapakah ternak ini, mungkin kita akan menjawab milik saya. Tetapi Nabi Ibrahim mengatakan, bukan mengatakan milik saya, ini adalah kepunyaan Allah. Hada min fadlillah, ini kepunyaan Allah, kini memang masih milikku, tetapi sewaktu-waktu bila Allah kehendaki, aku akan serahkan semuanya. Aku akan serahkan semuanya. Inilah salah satu kronologis kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian-ujian. Ketika Nabi Ibrahim meminta anak, maka Allah uji dengan anaknya. Allah disuruh ditinggalkannya Nabi Ibrahim alaihissalam Siti Hajar dan Ismail itu di sebuah lembah biwadin ghairi di zar'in. Artinya seorang Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang kekasih Allah, Khalilullah, ternyata ujiannya sangat berat. Jadi kalau kita beriman hadirin, kalau kita bertakwa kepada Allah, kalau semakin tinggi keimanan kita kepada Allah, maka harus siap-siap, kita harus siap mental diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan oleh kita, seorang suami disuruh meninggalkan istrinya di sebuah lembah, di sebuah tempat yang tidak ada orangnya, tidak ada airnya. Bayangkan oleh kita, andai kata ujian ini diberikan kepada seorang ustadz, misalnya seorang kiai, agar disuruh meninggalkan istrinya di sebuah tempat, di sebuah hutan belantara yang tidak ada apa-apa, apakah kira-kira seseorang itu akan mampu untuk melaksanakan ujian tersebut? Yang kedua, apakah seorang istri akan mampu ditinggalkan oleh seorang suami dengan membawa anak yang masih menyusui di sebuah lembah, di sebuah hutan belantara yang tidak ada apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada minuman? Apakah akan sanggup? Ini terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang Khalilullah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim? Karena Allah ingin menyempurnakan keimanannya. Allah ingin menyempurnakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub dengan penyakit yang begitu lamanya, ingin menyempurnakan keimanannya. Maka kita pada hari ini hadirin sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diuji dengan COVID-19 yang mungkin barangkali meruntuhkan ekonomi kita, memperporandakan pendidikan kita, merupakan ekonomi kita. Tetapi kita harus mengetahui bahwasanya sesuatu tidak terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin kita pada hari ini kita kesulitan ekonomi, kesulitan porak-poranda ekonomi kita, tetapi yakin kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Allah itu yang Maha memberi rezeki kita, yang menjamin rezeki kita. Bagaimanapun sulitnya kehidupan kita, kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mengubah segalanya. Kalau keimanan kita, kalau ketakwaan kita kepada Allah itu semakin tinggi, selain diuji, tapi juga akan kita berikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang datang kepada seorang kiai, "Wahai kiai, hidup saya begitu susah. Hutang saya miliaran rupiah. Hutang saya begitu banyak, wahai kiai. Sudah saya berusaha ke sana kemari, tapi bagaimana kehidupan saya semakin sulit dan semakin sulit." Apa kiai tersebut kepada orang tersebut? "Perbaiki ibadahmu, perbaiki sholatmu. Saya sudah sholat zuhur kiai, saya sudah sholat asar kiai, saya sudah sholat maghrib kiai, saya sudah sholat isya kiai. Sudahkah kamu sholat subuh yang benar?" "Saya sudah sholat subuh, tapi kadang-kadang sering terlambat." Itulah masalahmu. Ketika engkau jauh dari Allah, ketika subuhmu rusak, maka ekonomi akan rusak. Maka di dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda, Rasulullah mengatakan bahwa man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang subuh berjamaah ke masjid bagi laki-laki, maka perempuan pun boleh ke masjid. Fahuwa fi dhimmatillah. Dia berada dalam asuransi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan asuransi lebih dari Allah, asuransi kehidupan kita, asuransi ekonomi kita, asuransi apapun dari Allah, asuransi kesehatan dan apapun dari Allah, maka salah satu syaratnya adalah man shalla subha fi jama'atin. Maka kita harus intens melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Artinya kita harus memperbaiki ibadah kita, kita harus memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Semakin jauh kepada Allah, maka akan kita jauhkan kehidupan. Maka semakin dekat kepada Allah, Allah akan ubah kehidupan kita. Memang kita pasti diuji, pasti kita diuji, tetapi ujian itu akan segera berakhir. Badai pasti berlalu, hujan pasti berhenti, semuanya akan berhenti ketika kita bertaubat kepada Allah. Kita memperbaiki kehidupan kita dengan ibadah kita dan dengan taubat kita kepada Allah. Mungkin Bapak Ibu hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, hari ini wabah terjadi kepada kita tanpa kita menyalahkan siapa-siapa. Kita tak perlu menyalahkan pemerintah. Barangkali kita menyalahkan diri kita. Mungkin ini terjadi karena kezaliman kita. Allah Subhanahu berfirman, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Di mana Allah tidak akan pernah menghancurkan, memperak-perandakan sebuah bangsa, sebuah negeri, illa wa ahluha zalimun, melainkan penduduk tersebut berbuat zalim. Kita tidak tahu bentuk kezaliman kita apa kepada Allah. Mungkin ada kesyirikan-kesyirikan kecil yang kita lakukan. Ada kesyirikan-kesyirikan kecil yang kita lakukan. Mungkin kita khawatir dengan sesuatu. Ketakutan kita melebihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh khawatir dengan penyakit, kita boleh khawatir dengan wabah, kita boleh khawatir dengan ekonomi kita boleh khawatir dengan sesuatu. Tetapi jangan sampai kekhawatiran kita melebihi kekhawatiran, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ketakutan kita, kekhawatiran kita melebihi ketakutan kepada Allah, kita telah berbuat syirik, berbuat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd. Allah masih menyayangi kita. Pada hari ini kita dikumpulkan hadirin, Allah masih menyayangi kita. Allah masih merahmati kita. Pada hari ini kita dikumpulkan. Ketika sebagian orang tidak bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yakinlah bahwa tempat ini adalah tempat di mana malaikat berkumpul di hadapan kita. Hafatzhumul malaikat berkumpul pada hari ini, mengelilingi kita, merahmati kita, mendoakan kita. Maka kita memperbanyak doa pada hari ini, memperbanyak istighfar kita pada hari ini. Karena boleh jadi suatu kesulitan, suatu kesusahan itu karena dosa-dosa kita, karena kezaliman diri kita, karena kesalahan-kesalahan kita. Kemaksiatan itu akan membuat ekonomi rusak. Kemaksiatan akan membuat ekonomi tersendat, dan kezaliman akan membuat kemurkaan Allah itu datang kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati diri kita dan senantiasa kita berada di dalam jamuan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita ini dijabah, semoga taubat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asma'i. Ya Allah, ya Rabb, selamatkan orang-orang yang pernah kami zalimi, ya Allah, khususnya kaum muslimin yang pernah kami sakiti, ya Allah. Jangan biarkan kezaliman kami menjadi kegelapan bagi dunia akhirat kami. Selamatkan kaum muslimin yang pernah menzalimi kami, ya Allah.
golongkan kami jadi pemaaf yang tulus ya Allah. Ya Allah, ampuni segala kezaliman kami terhadap tubuh kami ini ya Allah. Ampuni segala maksiat yang pernah dilakukan oleh jasad ini ya Allah. Bersihkan ya Allah pada hari ini sebersih-bersihnya ya Allah ya Rabb. Izinkan saat akhir hayat tubuh ini ya Allah menjadi tubuh yang bersih ya Allah. Tidak Tuhan selain Allah, selain Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ampuni kami ya Allah. Ampuni tetangga-tetangga kami ya Allah, sahabat-sahabat kami. Ampuni pula pemimpin kami ya Allah. Jangan biarkan bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengenal-Mu, oleh orang yang berkhianat kepadamu. Jadikanlah bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang amat mencintai-Mu, yang mencintai umat-Mu, mencintai agama-Mu, yang mencintai hidup lurus di jalan-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, tidak Tuhan selain Engkau yang Maha mendengar. Berkahilah hari ini ya Allah. Jadikan hari ini hari Engkau, jamu siapapun yang bermunajat kepadamu ya Allah. Demi segala keagungan-Mu ya Allah, demi segala janji-janji-Mu ya Allah yang mungkin Kau pungkiri, ijabah siapapun yang bermunajat saat ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kelapangan bagi yang dihimpit kesusahan ya Allah. Berikan jalan keluar bagi yang dililit kesulitan ya Allah. Berikan kecukupan yang selalu diberikan kekurangan ya Allah. Angkat derajat yang selalu dihina dan direndahkan ya Allah. Lindungi kaum muslimin dan muslimat yang terancam dan terniaya dimanapun berada ya Allah. Khususnya mujahidin mujahidah yang melakukan agama-Mu ya Allah. Berikan keperangan bagi yang sedang dilanda kesusahan. Tolongkan jauhkan fitnah dan bencana kami ya Allah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni sebesar apapun dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami, dosa suami kami, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa generasi kami, dosa pemimpin kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadikanlah ya Allah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Jadikanlah generasi-generasi kami generasi yang mendirikan salat ya Allah, yang taat kepadamu, menjauhi maksiat-Mu ya Allah ya Rabb. Allahumma ansurna ya nasir fa innaka khairun nasirin. Allahumma ighfir lana ya ghaffar fa innaka khairul ghafirin. Allahumma ighfir ya fattah fa innaka khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina adzabal kubur wa qina adzabal mahsyar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.